Apa bedanya pelaku firman dengan pelagu firman? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sudah banyak mengetahui bahwa Tuhan berfirman bahwa pada hari di akhirat, hari penghakiman, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku telah memanggil namamu, aku telah menyebut namamu, atau dalam kata lain, aku sering mempermuliakan namamu dengan mulutku, dengan ucapanku, mungkin dengan nyanyianku, mungkin dengan laguku. Tapi tetap dibilang Tuhan, tidak semua orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku memanggil namamu, tidak semuanya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, tentu banyak yang bertanya-tanya. Bukannya kita sudah beragama? Bukannya di KTP kita sudah beriman menurut agama masing-masing? Kalau agama Kristen berarti beriman kepada Yesus. Bukankah sudah menghafal sebagian dari, bahkan ada mungkin semua ayat firman? Tidak semua orang yang menghafal ayat firman itu dijamin masuk surga. Tidak semua orang yang rajin mengungkapkan lagu, memuji, menyembah Tuhan, atau kegiatannya, ibadahnya sembahyang secara manusia, tidak bisa dijamin masuk surga, masuk kerajaan surga. Tetap pada hari terakhir Tuhan akan mengatakan, aku tidak mengenalmu bila kamu hanya sebatas memuji, menyembah Tuhan, atau menyebut, memuliakan Tuhan di bibir saja. Beriman di atas KTP saja. Yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi pelaku yang taat akan firman Tuhan. Lalu pertanyaan, jadi beda pelagu dengan pelaku firman apa? Pelagu firman adalah orang yang hanya melagu, menyanyi, menyebut nama Tuhan lewat bibir saja, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Sedangkan pelaku firman adalah orang yang bukan hanya sekedar menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan menghafal kata-kata, tetapi mau melakukan apa yang dia lakukan. Sebagai contoh, tidak jarang orang sering membagi di grup-grup lagu-lagu memuji Tuhan. Kata-katanya bagus. Contohnya ya, jadikan aku berkat ya Tuhan. Bagus kan lagunya? Enak ya didengar? Jadikan aku berkat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan kepadanya ada orang yang sedang kelaparan, dia tidak mau bagi makanannya. Tetapi ketika di depannya ada orang yang kehausan, tidak punya uang untuk membeli minuman yang diperlukan, dia tidak mau membantu. Ketika dia tahu ada orang yang kesulitan untuk berobat, tidak ada uang untuk berobat, dan dia punya untuk membantu, tidak dia mau membantu. Itu salah satu dari yang pelagu firman, bukan pelaku firman. Yang benar adalah kalau kita menyanyikan, jadikan aku berkat ya Tuhan. Ketika Tuhan tunjukkan kepada kita, di depan mata kita ada orang yang ingin memerlukan bantuan kita, tenaga kita kah? Mungkin perhatian kita, waktu kita, mungkin juga uang kita kadangkala untuk membantunya. Tatkala Tuhan perintahkan di hati kita, kalau kita taat melakukannya, barulah kita pelaku firman. Ada orang yang mengatakan dalam lagunya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangankan diutus ke ujung bumi, diutus ke lingkungan saja kalau tidak menjadi saksi, tidak menjadi berkat, itu namanya pelagu firman. Melagu, tidak melakukan firman. Ini aku Tuhan, utuslah aku kemanapun saja. Padahal di tengah keluarga kita sendiri kita tidak menjadi saksi, tidak menjadi teladan, tidak menjadi pelaku firman. Buat apa lagu itu? Tuhan sedih dan kecewa kalau melihat kita hanya secara lahiriah, secara fisik, di depan orang kita bisa menjadi pelaku firman,
menyanyikan saja firman, tetapi tidak melakukannya. Banyak yang menyanyikan, Tuhan, aku ingin menjadi berhati hamba. Jadikan aku hamba, hati hamba yang kau beri, biar kau temukan padaku. Sehingga ada banyak orang mengklaim dia adalah hamba Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dia klaim dia adalah gembala, baik gembala jemaat, gembala sidang. Ada yang klaim dia penatua, dia klaim dia imam, tapi dia tidak pernah mendoakan jemaatnya satu persatu. Dia tidak pernah peduli kalau ada jemaatnya berkekurangan. Dia tidak pernah mengunjungi jemaatnya. Ini bukan pelaku firman. Ini pelagu firman. Banyak hal yang ingin Tuhan koreksi dari hidup kita. Mari kita bukan menjadi pelagu, tapi biarlah pelaku firman. Banyak orang yang kecewa kepada orang yang menjadi pelagu firman. Karena dia mendengar orang yang melakukan firman, melakukan nyanyian rohani, sepertinya orang yang baik, kata-katanya. Lagunya nggak salah. Lagu rohaninya nggak ada yang salah. Tapi orang yang melakukannya tidak melakukan yang dia lakukan. Itu yang jadi masalah. Lagunya bagus kalau dia mengatakan, aku siap. Apapun akan kulakukan untuk Tuhan. Tetapi ketika Tuhan minta waktunya untuk berdoa saja, tidak ada. Ketika Tuhan minta uangnya sedikit saja untuk diberikan kepada fakir miskin, anak terlantar, tidak ada yang tidak mau tergerak. Atau jika ada yang membantu orang lain, dia akan jadikan ini bahan medsos, pansos. Oh, aku membantu loh tadi, nasi bungkus pada orang-orang miskin. Tuhan katakan, upahmu sudah kau terima. Yang berbahagia ialah orang yang memberikan secara tersembunyi, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan orang lain memujimu. Tangan kiri tidak melakukan kebaikan, tidak perlu diketahui tangan kanan untuk memujinya. Ada orang yang menjadi pelagu firman karena dia merasa berjasa sekali dengan kebaikannya, dengan bantuannya. Tuhan katakan kebaikan seperti itu seperti kain kotor. Kain bersih adalah kain yang apa adanya, yang mengatakan uangku ini milik Tuhan. Kekuatanku ini milik Tuhan. Pekerjaanku, karirku milik Tuhan. Masa depanku untuk Tuhan. Tetapi kalau kita katakan uang kita membantu banyak orang, lalu kita ungkit, kita bangkit. Itu sama dengan kita sudah mendapat upahnya dari diri kita sendiri, bukan dari Tuhan. Berbahagialah kalau orang yang membantu, menolong, tidak mengungkit, tidak bangkit. Tuhanlah yang akan membalaskannya. Berbahagialah kalau kita tidak jadi pelagu, tapi biarlah menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati. Salam pertobatan. Salam lahir baru. Firman ini bukan untuk orang banyak. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk diri kita sendiri. Terlalu banyak orang mengklaim dia adalah hamba Tuhan. Tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dia klaim dia sebagai orang yang menjadi imam dan gembala. Tapi dia tidak pernah mengenal dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal dombanya. Dan dombanya mengenal dia. Tuhan yang sanggup melakukannya. Bagi yang Tuhan tegur lewat perkataan ini, mari kita sama-sama berdoa dan bertobat. Tuhan ingin kita kembali pada hati yang mula-mula. Hati yang mula-mula adalah hati ketika kita dengan jujur dan polos mengatakan, ini aku Tuhan. Jadikan aku, bentuklah aku seperti yang kau mau. Sebagian dari kita ada yang sudah kehilangan hati mula-mula. Dimulai dari kesibukan pelayanan. Dimulai dari kesibukan dengan acara-acara. Kesibukan dengan segala tindakan-tindakan. Bahkan kesibukan dengan segala bentuk persoalan. Membuat kita lupa bahwa kita tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.